Aisyah. Gue Via. Kembali lagi di program Rehearsal. Preview. Jadi beberapa menit ke depan kita berdua bakal nemenin sobat kampus dan membahas seputar musik dan Musisi favorit khusus buat kalian semua. jadi kita mau bahas apa nih, Ay? Coba tebak. Jadi sobat kampus, kita mau kalian tebak kita bakal bahas apa. Dan cluenya adalah kepala di awan. Atau kepala-kepala gak sih? Gak lucu, Ay. Ya jadi kalian bisa translate dulu apa artinya. Apa kalau Pasti langsung gue tahu. iya. Jadi apa nih jeng. Hey the class! Oh my god. Jadi geng, si 88 Rising ini akhirnya mengadakan, membuat konser di Jakarta. Pada akhirnya gitu, kayak kita tuh udah nanti-nantiin itu banget gak sih? Iya bener banget. Apalagi gue juga sebenarnya pengen nonton nih, Ay. Cuman lo tau lah apa ini maksudnya. No money gitu. Tapi buat sobat kampus yang nonton, kalian bisa komen di bawah dan kalian ceritain pengalaman kalian. Kalian bisa share ke kita karena kita butuh banget informasi dari kalian karena kita nggak tahu mau nonton apa enggak karena ya lo tau lah ini apa nih. Jadi nih gengs, buat kalian yang belum tahu, 88 Rising itu adalah sebuah label rekaman yang didiriin sama Sean Miyashiro pada tanggal 30 Juli 2015. Nah, si CEO-nya ini nih, si Sean-nya ini adalah pria berdarah Asia yang emang tinggal di Amerika Serikat. Terus nih, Ay, gue punya fun fact menarik tentang 88 Rising. Apa tuh? Jadi sebelum namanya 88 Rising, dia itu punya nama lain dan namanya itu kalian bisa lihat di sini. Oke, unik banget gak sih? Unik banget kan ya? Saking uniknya sampai kita tuh membayangkan cara ngomongnya itu gimana. Jadi ya saking uniknya sampai kita nggak tahu harus pelafalannya kayak gimana. Tapi untungnya nih, Ay, labelnya udah ganti nama jadi 88 Rising. Untung diganti nggak sih namanya? Betul sih, saking Kalau nggak uniknya. Iya, kalau nggak ngomongnya kayak gitu. Jadi untungnya udah diganti jadi 88 Rising. By the way, lo tau gak sih kalau si 88 Rising ini mencakup segalanya? Maksudnya? Jadi dia label rekaman bukan? Iya benar. Terus dia juga punya YouTube channel. Iya, gue sering nonton. Terus dia juga itu manajemen company. Iya juga sih. Jadi si 88 Rising ini selain label rekaman yang mengurus musik-musik mereka juga mengasah si artis-artisnya ini sampai. Jadi menurut gue si 88 Rising ini lebih kayak agensi ya, Ay? Ya jadi kadang kehidupan si artis-artisnya ini juga dipublikasiin sama mereka biar masyarakat bisa mengenal lebih baik siapa sih artis-artis 88 Rising ini. Iya, setuju banget sih gue. Karena gue sering ngeliat aktivitas dari Rich Brian. Terus pas kita ngeliat tuh mereka emang asik-asik banget gitu. Jadi ada fun fact yang kedua nih, Ay. Apa tuh? Lo tau nggak si Sean ini merekrut orang-orangnya atau calon artisnya itu lewat apa? Gue tahu, internet kan? Iya bener banget. Jadi alurnya itu si Sean melihat video performance calon artisnya di internet, lalu dia hubungin dan dia ajak dia ajak dan dia kontak ya berarti? Dia ajak gitu di kontak. Terus dimasukin ke labelnya yaitu 88 Rising. Berarti si Sean ini bener-bener memanfaatkan teknologi nggak sih? Iya sampai sih. ngerekrut artisnya aja lewat internet. Dan lo tau gak sih, si Sean ini masih ngerekrut artisnya lewat internet tuh nyampe sekarang, Ay. Sampai sekarang? Jadi lo bisa aja nih masukin video lo nyanyi dan kali aja ditonton oleh Sean dan jadi ya Niki kedua. Gue tau artis yang kemarin baru banget direkrut sama si Sean. Siapa? Stefani Putri. Betul. Jadi kita mau nyebutin nih artis-artis yang di bawah naungan 88 Rising. Kalian pasti udah pada tahu kan? Kalau nggak tahu kalian kebangetan sih. Parah sih. Gak kasih tau, Ay. Yang pertama ada Joji Dari Jepang. setengah Australia. Tapi intinya dari Jepang. Iya. Terus ada juga dari Indonesia, siapa nih? Indonesia ada Rich Brian. Ada
yang Ai bilang tadi Stephanie Putri. Dan yang terakhir Belum, ada juga nih Kate Up dari Korea Selatan. Terus satu lagi Ada Niki dari Indonesia juga. ternyata banyak banget ya yang dari Indonesia. Iya, karena tujuan si 88 Rising itu pertamanya komunitas yang menaungi transmigran Asia gitu, Ai. Jadi dia ngambil orang-orang Asia yang Asia gitu, yang punya talenta terus diajak buat di label musik 88 Rising. Jadi kita punya informasi yang bombastis lagi di segmen selanjutnya. Jadi Jangan kemana-mana, tetap di rehearsal. The first Asian-centric music festival in the U.S. is returning for its second year this weekend at Los Angeles State Historic Park. It's 88 Rising's Head in the Clouds Music and Arts Festival. Hai Sobat Kampus, balik lagi di rehearsal. Nah Sobat Kampus, sesuai sama janji kita yang ada di segmen sebelumnya, di segmen ini kita masih akan membahas tentang 88 Rising. Jadi Head in the Clouds itu festival musiknya 88 Rising ini perdana diadainnya di Jakarta. Tapi lo tau nggak, Ai? Sebelumnya Head in the Clouds ini diadainnya di Los Angeles pada tahun 2018-2019. Gue ngeliat tuh yang tahun lalu. Iya, terus kali ini dia itu membawa artis-artis gak cuma naungannya 88 Rising, tapi juga ada artis dari Korea Selatan. Gue tahu pasti yang kemarin abis collab sama Rich Brian kan? Siapa tuh, Ai? Jungha. Ada Daisy. Terus ada juga Baekhyun. Dan ada banyak banget artis-artis yang konser di Head in the Clouds Jakarta itu. Dan lo tau gak sih Vi, tiketnya Head in the Clouds ini dijual cuman 8.000 aja. cuman 800.000 buat pre-sale, bayangin loh. Tapi itu pre-sale pertamanya abis cuman dalam kurun waktu 20 menit doang, Ai. Gimana nggak cepet abis, coba itu kan isinya artis-artis yang keren banget. Nggak ngerti lagi, keren banget gitu. Dan lo tau lah, pasti lo ngefans sama artis-artis 88 Rising. Pasti sih. Terus lo tau juga gak sih, kalian tau gak sih Sobat Kampus, kalau tujuan diadanya festival musik Head in the Clouds ini karena si 88 Rising ini merasa artis-artis mereka itu kurang di recognize gitu sama orang-orang iya, di Amerika. Makanya mereka pengen nih merayakan hasil karya si artis-artis ini karena keren-keren banget gak sih? Dan bertalenta banget semuanya tuh. Lu tau gak yang paling keren menurut gue? Pegang tangan. Siapa? Rich Brian! Oh my god! Okay. Oh iya, nih ya, gue baru inget di Head in the Clouds tahun lalu di Los Angeles ada kejadian unik yang bener-bener sempet heboh, sempet viral. Lo inget gak apa? Kayak gue pernah nonton videonya, cuman gue lupa. Jadi si Niki kemarin nyanyi Indonesia Raya dan ada juga cuplikan si Presiden Soekarno ngomong tentang proklamasi. Jadi Niki itu manggung bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 2019. Jadi kaget banget gak sih kalian, kayak bangga banget gak sih? Bangga banget. Lagu Indonesia Raya dikumandangkan di negara orang lain di Los gitu. Angeles loh. Wah, parah, salut ya, respect banget sama Niki dan artis-artis 88 Rising yang lain. Nah, Sobat Kampus nih, kan banyak banget ya artis-artis 88 Rising yang dari Indonesia. Kayak ada Rich Brian, terus ada Niki, ada siapa Stephanie lagi? Putri. Nah, di segmen selanjutnya kita bakal ngebahas tentang artis-artis 88 Rising yang dari Indonesia. So, jangan kemana-mana, tetap di rehearsal. We ain't gotta change a thing no more.
Nah, Sobat Kampus, kan banyak banget nih artis di 88 Rising yang asalnya dari Indonesia. Di segmen kali ini kita bakal ngebahas tentang mereka semuanya. Lo mau bahas siapa dulu nih, Ai? Kayaknya gue pengen dengar tentang Rich Brian dulu deh, yang pertama kali join di 88 Rising. Oke, jadi fakta tentang Rich Brian adalah Rich Brian itu sebenarnya nama panggung aja nih, Ai. Nama aslinya adalah Brian Immanuel Suwarno. Terus lo tau pada saat single Dead Stick, lo tau Dead Stick kan yang viral itu? Gue lihat itu dia belum masuk ke 88 Rising Belum. kan ya? Dan nama panggungnya itu masih Rich Chiga. Gue rasa dia ganti nama gara-gara banyak orang yang offended deh sama nama panggung dia. Bener-bener. Terus juga pas peluncuran album selanjutnya, si Rich Brian itu ngomong kalau misalkan Rich Chiga bukan saya lagi. Jadi kayak New Year, New Me. Iya, betul. Nah, lo tau gak sih, Vi? Pertama kali Rich Brian ada di Amerika itu pas dia umur 17 tahun. Ayo, lo 17 tahun ngapain? Gue masih SMA. Gue juga masih SMA dan belum kemana-mana, masih di Indonesia aja. Iya, kita masih senang belajar di kelas ya, geng. Iya, jadi kita respect banget ya Rich Brian. 17 tahun udah memasuki industri Amerika ya. Wah. Nah, selanjutnya lo mau denger tentang siapa nih? Nicki. Jadi, Sobat Kampus, nama Nicki itu cuman nama stage lagi. Nama asli dia itu Nicole Zevanya. Iya. Dan si Nicki ini sebenarnya tuh udah pernah kayak memasuki industri musik, tapi dari Indonesia dulu kan. Dia pernah jadi opening act-nya Taylor Swift. Oh, gue pernah dengar. Konsernya Taylor Swift di Jakarta. Udah gitu dia juga pernah ada di Dasha, terus ada di acara di SCTV, tapi kurang dikenal gitu sama masyarakat kita. Sampai akhirnya nih dia mulai nyanyi, terus dia upload ke YouTube. Nah, tiba-tiba nih suatu saat si Rich Brian nih ngeliat nih si Nicki. Terus di komen lah. Tapi si Nicki nggak notice, Sobat Kampus. Bayangin di komen Rich Brian dia nggak notice. Sumpah sih itu kayak dapat hoki apa nih di komen Rich Brian? Nah, akhirnya dari situ si Rich Brian ini nge-DM si Nicki kan di Instagram. Terus akhirnya mereka ngomong-ngomong ketemuan lah. Dan ketemuan habis itu denger lagu-lagu Nicki. Si Rich Brian langsung, iya, maksudnya jatuh cinta sama suaranya. Karena emang suaranya Nicki ini unik banget sih, unik banget. Dan akhirnya si Rich Brian langsung merekomendasi Nicki ke Sean selaku CEO 88 Rising. Nah, dari situ deh akhirnya Nicki masuk ke 88 Rising. Yeay! Emang nih keren banget sih semuanya. Belum satu lagi. Siapa tuh Sobat Kampus? Ini dia baru banget loh. Baru banget, masih fresh. Dan ini adalah anak dari diva Indonesia. Ya, kita sebutin aja ya, yaitu Stephanie Putri. Sumpah pas gue tahu kalau dia tuh anak Titi DJ, gue kaget banget kayak selama ini gue kemana aja gitu, gue nggak tahu. Karena gue mikirnya Titi DJ itu anaknya yang dia publikasiin doang, sedangkan Stephanie Putri itu terkenal karena lagunya yang I Love You 3000. Itu pas gue denger lagu itu, gue kira yang nyanyiin tuh orang luar. Sama, sumpah gue juga sama, jujur ini. Karena, anaknya Titi DJ. Terus kan lagu I Love You 3000 ini viral banget. Dan di cover sama banyak orang ya, nggak cuma di Indonesia ya, di luar juga nge-cover lagu I Love You 3000. Terus juga si Stephanie Putri ini sampai udah duet sama Jackson GOT7. Oh my god. Pokoknya nih gengs, si Stephanie Putri mengawali debut dia di 88 Rising pas dia tampil di Head in the Clouds di Tahun Los lalu. Angeles. Itu kayak jangan-jangan Stephanie Putri masuk 88 Rising. Iya, sumpah gue juga ngiranya si Stephanie itu udah masuk di 88 Rising, tapi ternyata belum. Dan ternyata akhirnya dia konfirmasi kalau dia udah masuk 88 Rising di wawancara dia bersama The Lunch Table. Jadi nih Ai, kita punya beberapa lagu yang direkomendasiin oleh Sobat Kampus lewat question box di Instagram kita. Jadi yang pertama ada apa? Yang pertama ada Rich Brian 100 Degrees. Ada Nicki, Lala Lost You. Terus ada Rich Brian featuring Chungha, This Night. Ada Nicki lagi, lagunya lama tapi ini masih enak didengar sih. Dan masih direkomendasikan oleh Sobat Kampus. Ada Nicki, Vintage.
Dan yang terakhir nih ada Joji Ran. Nah, selain rekomendasi dari Sobat Kampus, kita berdua punya rekomendasi yang bisa kalian dengerin dan dimasukin playlist nih. Jadi lagu apa nih yang lo Buat rekomendasi? kalian yang galau-galau, yang suka banget dengerin lagu sedih, gue mau ngerekomendasiin lagunya Nicki yang judulnya Sugar Plum Elegy. Itu kalau kalian lagi di suatu hubungan dan satu orang pasangan kalian ini tuh kayak nggak nganggep kalian gitu loh, kayak kalian nggak pernah dikabarin. Itu Sugar Plum Elegy. Ini Terus nggak berdasarkan pengalaman pribadi nih ya? enggak, Oh, ini enggak. bener-bener kayak lagunya tuh enak banget. Oke. Terus ada lagi kalau kalian merasa abis putus terus belum bisa move on, tapi pasangan kalian udah move on, udah happy sama pasangan barunya, kalian bisa dengerin Chilly by Nicki. Terus gue juga punya rekomendasi nih. Jadi Stephanie Putri itu baru ngeluarin single yang baru single barunya. Ada 2 single yang saat ini gue dengerin. Yang pertama itu Do You Love Me, yang kedua itu ada Touch. Ya itu, jadi kalian bisa masukin playlist dan dengerin rekomendasi dari kita berdua. Kita jamin itu lagunya enak-enak banget. Yang dari rekomendasi Sobat Kampus sama rekomendasi kita berdua. Jadi jangan lupa masukin playlist ya. Nah, jangan lupa kalian pantengin terus Rehearsound karena Rehearsound bakal menampilkan rekomendasi lagu yang saat ini hits dan masih tetap hits. Iya gak sih? Pokoknya kalian jangan skip, pantengin terus. Pokoknya kita punya banyak rekomendasi lagu. Kita bakal terus ngebahas tentang musik dan musisi favorit khusus buat kalian. Jadi gue Via pamit. Gue Aisyah juga pamit. Saksikan terus Rehearsound di YouTube channel Untirta TV. Dan jangan lupa kalian follow Instagram kita @untirta_tv. Bye! Untirta TV, TV-nya TV-nya Sobat Sobat Kampus. Bye!